Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa ba'd. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majlis pelajaran kita, dan kita selalu berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu mendatangkan manfaat dunia kita, kemudian manfaat akhirat kita, dan kita saling mendoakan dimanapun pemirsa berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, apa yang kita lakukan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala cita-cita hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad, masih di halaman 14 pada baris yang ke-7 dari bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Qal wa man sa'adathu sa'adatu fawajada syaikhan kama dzakarna wa qabilahu asyaikhu. Dan orang yang beruntung, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang menemukan atau mendapatkan seorang syekh seperti yang kami sebutkan tanda-tandanya, dan dia menerima orang itu sebagai muridnya. Yang bagi ayah tarimahu zahiran nabatinan, karenanya seorang murid itu wajib menghormati sang guru baik secara zahir maupun secara batin. Amma ihtiramul zahiri, adapun penghormatan secara zahir, fahuwa alla yujadilahu, adalah tidak mendebatnya. Wala yastaghila lahu bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin wa inna 'alima khata'ahu. Ia tidak sibuk mengemukakan ihtijaj, hujjah, dalil, argumentasi bersamanya pada setiap masalah meskipun ia mengetahui kesalahan atau kekeliruannya. Wala yulqi baina yadayhi sajadatahu illa fi waqti ada'is salati. Janganlah ia meletakkan sejadah di hadapannya kecuali pada waktu menunaikan salat. Fa idza faraga yarfa'uha, apabila ia sudah selesai, ia angkat kembali sejadah itu. Wala yuktiru nawafilas salati bihadratih, dan janganlah ia memperbanyak salat sunat di hadapannya. Wa ya'malu ma ya'muruhu asy-syaikhu minal amali biqadri wus'ihi wa taqatih. Ia kerjakan amal-amal yang disuruh oleh seorang syekh sesuai apa yang ia lakukan dan sesuai dengan kemampuannya. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah, dari beberapa baris yang kita baca kemudian kita terjemahkan, maka kita menjadi tahu apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, beruntung orang yang mendapatkan seorang syekh murabbi mursyid, kemudian dia mau menerimanya sebagai murid. Sangat beruntung, kata beliau. Kenapa? Karena ada orang bertemu dengan seorang syekh murabbi mursyid tapi dia tidak menerimanya. Atau tadi dia bertemu kemudian dia terima. Ini banyak contoh. Seperti di dalam surah Al-Kahfi, di mana Nabiullah Musa alaihissalam bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Khidir awal-awal sudah mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kau tidak sanggup mengikutiku. Dan itu bertemu tapi tidak diterima.
Kemudian Imam Asy-Syafi'i ketika diantar oleh ibunda beliau kepada Imam Malik dengan pandangan basirah beliau melihat Imam Syafi'i ini adalah orang yang akan menjadi seorang yang besar, dan ternyata benar. Imam Malik terima dan Imam Asy-Syafi'i merasakan betapa indahnya menemukan seorang guru yang membimbing beliau sampai menjadi orang besar. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah, kalau kita ketemu guru semacam itu, kata Imam Al-Ghazali, maka ada kewajiban bagi seorang murid, yaitu untuk mempunyai adab, baik secara lahir maupun secara batin. Pada kesempatan kali ini Imam Al-Ghazali menerangkan adab secara lahir. Di antaranya, jangan sampai seorang murid itu mendebat sang guru dengan dalil-dalil, dengan argumentasi-argumentasi, alasan-alasan yang mendatangkan rasa di dalam batin seseorang nantinya. Karena itu beliau memberikan bimbingan jangan sampai adab itu ada pada seorang murid. Kemudian yang kedua, jangan tergesa-gesa meletakkan sejadah pada saat waktu salat, kecuali memang waktu salat itu sudah tiba. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan hati. Lah, kenapa sang murid menghamparkan sejadahnya umpamanya di samping sang guru? Ada apa di dalam hati si murid ini? Apakah nanti untuk berbangga dengan murid-murid yang lain? Kita tidak tahu, karena apa yang dilakukan, apa yang diucapkan itu berkaitan dengan hati. Kemudian yang ketiga, kalau sudah selesai dari salat, maka ambil kembali sejadah itu. Kemudian jangan memperbanyak salat sunat di hadapan sang guru. Ya kalau qabliyah, ba'diyah atau ba'diyah itu wajar, tapi jangan sampai lebih banyak dari salat-salat sunat yang sekiranya itu rawatib wajar. Dan kenapa? Karena juga berkaitan dengan hati nantinya. Dari hati itulah timbul berbagai macam tujuan dan lain sebagainya, sehingga nanti timbul ucapan, timbul sikap dan perilaku. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah, kenapa ada adab zahir semacam ini? Agar setiap orang itu banyak keberkahannya didapat dari seorang guru. Kalau nanti dia selalu berhubungan dengan sang guru, murabi mursyid, maka keberkahan itu akan terlihat. Kemudian apabila diperintahkan oleh sang guru untuk melakukan amalan-amalan tertentu, maka dia harus mengikutinya, harus menurutnya. Kenapa? Karena masih ingat rumus dulu, kalau kita belajar kita dapat ilmu, kalau kita mengamalkan ilmu dari sang guru, kita akan diberikan kasab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berkhidmat kepada guru, kita akan mendapatkan karamah. Dan apabila terkumpul ketiga-tiganya ini, ilmu kita pelajari, kemudian kita amalkan ilmu itu dari sang guru, kemudian kita berkhidmat kepada guru, maka akan mendapatkan yang namanya wilayah, kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan adab. Karena itu semakin baik adab kita kepada guru, maka semakin terbuka peluang-peluang untuk kemanfaatan ilmu, untuk keberkahan ilmu, kebaikan ilmu, faidah, hikmah daripada ilmu itu. Tapi kalau adab kita ghalilul adab, kata orang Arab, ghalilul adab, maka itu bisa berakibat kurangnya keberkahan, atau bahkan
kita tidak mendapat kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari berapa tahun, berapa lama pun kita belajar. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.